Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin alladzina saru fi nusrati dinihi khairan hasisa wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim waritha wa marusa amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kesehatan jasmania dan kesehatan rohania. Dengan nikmat inilah alhamdulillah bahwa kita telah dapat melaksanakan ibadah saum Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga saum yang telah kita lakukan beberapa hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saum yang kita akan laksanakan mulai hari esok dan seterusnya sampai akhir, kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana umat Islam khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya sedang dilanda musibah dengan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan yang sehat selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengalami dilanda COVID-19, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba menyampaikan kuliah Ramadan pada sore hari ini dengan tema keistimewaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita maklumi bahwa Ramadan adalah merupakan lembaga training peningkatan kualitas atau potensi keimanan untuk mencapai target ketakwaan. Ramadan untuk meningkatkan skill spiritual, bukan hanya satu skill, akan tetapi semua skill potensi keimanan dan ibadah. Ramadan targetnya untuk mencapai tingkat tertinggi, yaitu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Target puasa Ramadan seperti ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pemirsa sekalian, kalau kita mengenai ayat ini secara tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil dalam ayat ini untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan hanya orang-orang yang beriman saja. Dan orang yang tidak beriman tidak dipanggil. Kenapa? Bahwa yang dipanggil oleh Allah hanya orang-orang yang beriman, karena yang mengerti tentang maksud Allah di sini adalah hanya orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam bisa diartikan diwajibkan, bisa berarti dituliskan, dan bisa berarti dibuatkan untuk kalian program puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, dituliskan, dibuatkan program puasa kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Pemirsa sekalian, takwa menurut ulama didefinisikan intisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Takwa itu adalah semua yang wajib dan yang sunat dikerjakan tanpa memilah-milah, serta semua yang haram dan yang makruh ditinggalkan, baik ketika ada orang dan ketika tidak ada orang. Pemirsa sekalian, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah memiliki 3 keistimewaan yang utama yang akan kita temukan pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah keistimewaan Allah akan memberikan ampunan tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bagi orang yang melaksanakan qiyamul lail, ibadah pada malam hari, dan bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa dengan didasari keimanan dan karena Allah, serta bermuhasabah, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Para Bapak Ibu pemirsa sekalian, di hadis tadi disebutkan man shoma Ramadan, tidak man shoma imanan wa ihtisaban. Berarti yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa pada bulan Ramadan, lebih daripada puasa-puasa yang lain. Sementara kita mengenal dan suka melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan yang lain, baik yang wajib atau yang sunnah.
yang wajib seperti puasa yang dinadarkan. Puasa sunat seperti puasa hari Senin, Kamis, puasa tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan Syawal atau yang disebut Nyawalan, atau pada tanggal-tanggal lain yang terpenting pada bulan Syawal disebut dengan puasa Syawal, dan puasa-puasa lain. Tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan man soma Ramadan, barang siapa orang saum atau puasa pada bulan Ramadan, imanan, didasarkan karena iman. Puasanya bukan karena ikut-ikutan kepada orang lain, karena tetangga orang lain berpuasa maka kita ikut puasa. Karena ada jadwal imsakiyah Ramadan, di situ ada jadwal puasa, maka kita melaksanakan puasa. Tapi sebenarnya yang dilakukan oleh orang itu didasarkan panggilan Allah tadi, seperti ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasanya itu karena panggilan perintah Allah dan disambut dengan keimanan yang sebenar-benarnya, sehingga iman menyambut atas perintah berpuasa. Selanjutnya wahtisaban. Ihtisaban itu ulama ada yang mengartikan adalah karena Allah, lillah. Ada juga yang mengatakan bahwa ihtisaban itu adalah mengintrospeksi diri atau bermuhasabah. Karena bahwa kalimat ihtisaban, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Ihtisaban artinya mengoreksi diri kita sejauh mana kelebihan dan kekurangan kita, bermuhasabah. Kemudian terutama kita bermuhasabah akan kekurangan dan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Jika orang melakukan puasa didasari karena iman, didasari karena bermuhasabah, maka jaminannya, kata Nabi, akan diampuni dosanya sampai dia selesai melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah yang tidak diberikan oleh Allah di hari-hari lain kecuali pada bulan Ramadan. Yang kedua, hadis ini adalah senada. Kalau pada siang harinya manusia yang beriman diampuni dosanya oleh Allah karena melaksanakan ibadah puasa, belum tentu malam harinya juga diampuni. Oleh karenanya, maka ada amalan yang akan dapat mengakibatkan diampuni dosa orang-orang yang beriman. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun malam yang disebut dengan melaksanakan sholatul lail atau sholat tarawih yang didasari keimanan yang kuat kepada Allah, yang didasari karena landasan melaksanakan perintah Allah dan bermuhasabah, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
pada periode yang kedua ini, setelah orang-orang yang beriman diampuni siang harinya dengan melaksanakan ibadah saum, maka malam harinya diampuni karena dia melaksanakan sholatul lail atau tarawih. Sholatul lail bisa 11 rakaat dan bisa 20 rakaat, 23 dengan witir. Ini jangan dipersoalkan karena dua-duanya memiliki dalil yang kuat. Yang salah itu yang tidak melaksanakan sholatul lail, itu tidak akan mendapatkan pahala daripada yang lain. Hanya kalau kita lihat secara empiris, kenyataan bahwa Makkah Al-Mukarramah, Madinah, dan Al-Munawwarah yang menjadi kiblat syiar umat Islam sampai sekarang, bahwa di Haramain ini, di Masjidil Haram dan Masjid Madinah sampai sekarang, dari mulai zaman Umar bin Khattab sampai sekarang adalah melaksanakan tarawih 20 rakaat dan tidak pernah berganti. Inilah adalah merupakan suatu empiris, sehingga Sayyidina Umar mengatakan nikmatul bid'ah hakiki, bahwa bid'ah yang paling nikmat, yang paling aku senangi adalah melaksanakan tarawih yang 20 rakaat dengan tidak mengecilkan tarawih yang 11 rakaat. Itu adalah juga ada dasarnya. Pemirsa sekalian, yang ketiga, hadis juga senada dengan hadis yang pertama dan yang kedua. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang beribadah pada malam Al-Qadar dengan didasari iman dan bermuhasabah, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu sampai dia mendapatkan Lailatul Qadar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di bulan Ramadan ada malam yang disebut dengan malam Al-Qadar, yang di malam itu andai kata orang beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Berikutnya ada keistimewaan yang kedua di bulan Ramadan adalah di mana Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, seperti ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran adalah menjadi petunjuk bagi manusia dan yang memberikan penjelasan hak dan batil. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu maka berpuasalah. Di sini adalah menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Fungsi Al-Quran adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sehingga apapun dalam kehidupan manusia adalah harus merujuk kepada Al-Quran. Di dalam ayat lain Allah berfirman, ma farratna fil kitabil min syai'in. Kami tidak lupakan dari kitab Al-Quran sedikit pun, sehingga Al-Quran adalah menjadi nasihat kepada orang mukmin yang senantiasa berbicara. Andai kata manusia bertanya kepada Al-Quran, membaca terus bertanya, Al-Quran akan menjawab atas segala pertanyaan manusia. Andai kata diungkap dengan sedalam-dalamnya. Kemudian yang membedakan
antara hak dan batil. Orang yang menyaksikan pada bulan itu yang disebut dengan menyaksikan hilal harus berpuasa. Seperti kita di awal bulan Ramadan kemarin adalah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan sidang isbatnya adalah para ulama melaksanakan sidang isbat ormas Islam yang dipimpin oleh Menteri Agama sehingga menetapkan tanggal 1 Ramadan. Yang tanggal 1 Ramadan itu adalah diawali dengan ru'yatul hilal. Seperti Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma